Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini tentang apa yang akan kita bahas. Oke. Oke. Ada seseorang yang saat ini baru sadar ternyata kalian itu punya koneksi ya antara kamu dengan dia, seseorang ini. Kemudian koneksi itu mungkin sangat kuat ya, yang dia rasakan terhadap kamu itu koneksinya sangat kuat. Kemudian akhirnya di sini apa ya, dia sering untuk bernostalgia dengan kamu itu ya dengan membaca kembali chat-chat yang pernah terjadi di antara kalian gitu ya. Dia baca scroll-scroll lagi, ya dia senyum-senyum sendiri, dia menikmati itu gitu. Jadi mungkin selama ini dia nggak sadar bahwa ternyata dia itu punya koneksi, punya apa ya, ikatan dengan kamu. Dia tidak menyadari itu, tapi sekarang aku melihat di sini dia akhirnya sadar, oh ternyata aku dan kamu itu punya suatu koneksi yang kuat, dan dia ingin setiap saat itu selalu mengenang kamu, selalu mengingat kamu gitu loh. Makanya di sini ya nggak mungkin kan 2 per 24 jam itu selalu berkomunikasi dengan kamu. Maka dari itu ya lihat-lihat scroll percakapan di antara kalian yang pernah terjadi ya, chat-chat yang pernah dulu terjadi, atau mungkin telepon ya, tapi mungkin di record sama dia gitu ya, dia dengarkan gitu. Oke, kita lihat siapakah dia. Dia adalah true love-mu, dia orang yang memang benar-benar cinta sama kamu, sayang sama kamu. Aku lihat di sini dia cinta dan sayang sama kamu, dan dia menganggap bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk dia miliki, atau yang kamu lah orang yang tepat yang bisa memiliki hatinya gitu. Dan aku lihat di sini dia menganggap kamu tuh orang yang penuh dengan gairah, orang yang penuh dengan semangat, orang yang mandiri, orang yang berpower. Kamu lihat nih ya, ada seorang wanita yang memegang panah. Orang yang bisa memegang panah itu kan kelihatannya kayak wah keren ya gitu ya. Dia punya fokus yang bagus, dia punya power, punya apa ya, kemantapan diri. Nah kayak gitu ya, kamu tuh karakternya seperti itu, wanita yang memakai yang menggunakan busur panah. Jadi kelihatan banget apa ya, berpowernya gitu loh. Nah ini new love, bisa jadi ini orang baru ya, orang baru. Dan dia mungkin cinta barumu, atau bisa jadi dia baru nyadarin gitu kalau dia cinta sama kamu ya. Oke, kita lihat apakah dia memang orang baru. Kalau di sini aku lihat orang baru intinya ya. Atau bisa jadi dia ini orang lama tapi sudah versi baru gitu ya. Oke, nanti kita lihat deh kelanjutannya ya. Kemudian ada soulmate di sini. Soulmate berarti dia orang yang memang secara spiritual juga punya ikatan yang kuat dengan kamu ya. Orang yang punya ikatan yang kuat sama kamu. Dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Dia merasa wah tertarik banget sama kamu, nyaman ya, dan sulit untuk bisa melupakan kamu ya, karena ada ikatan yang kuat. Dan very soon bisa jadi ini akan segera terungkap ya, siapakah dia, orang yang benar-benar sayang sama kamu, orang yang benar-benar cinta sama kamu. Dan apapun yang selama ini tidak terjelaskan di antara kamu dengan si dia, ini juga akan terungkap ya. Misalkan tentang perasaan dia, karena kan selama ini dia tidak mengungkapkan perasaannya, dia kayak nggak yakin gitu loh bahwa dia suka sama kamu, dia punya ikatan yang kuat dengan kamu, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat yang menunda dia, kenapa dia belum menunjukkan jati dirinya atau perasaan dia terhadap kamu ya, karena dia memang lagi fokus dengan materi dan keuangan, karir dan keuangan dia ya. Dia lagi ada fokus di situ, lagi fokusnya di karir dan keuangan, sehingga aku melihat di sini masih agak tertunda untuk mengungkapkan gitu ya, bahwa dia punya ikatan yang kuat, bahwa dia susah untuk melupakan kamu, bahwa dia
bisa nggak sih dibuat bucin ini? Dibilang bucin ya, bilang gitulah ya. Oke. Ada Nine of Cups. Saat ini dia sedang mensyukuri apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dan menikmati hidup ya, menikmati hidupnya, menikmati have fun-nya dengan teman-teman. Terus itu juga ya welcome dengan orang-orang baru, welcome dengan siapapun. Aku lihat ini yang pasti di sini dia have fun aja dulu gitu ya. Tapi kalau walaupun nih dia kenalan nih dengan orang-orang baru ya, itu kayak nggak menggubris hatinya gitu loh ya, tetap hatinya itu ke kamu. Cuman dia memang orangnya ya karena saat ini situasinya tuh dia kayak lagi mensyukuri aja apa yang dia punya, jadi ya dia welcome gitu, paham gak sih ya, dia lagi ya menikmati hidup aja gitu, jadi nggak mau punya energi negatif. Akhirnya ya udah welcome aja dengan orang-orang baru, kenalan dengan orang-orang baru. Terus itu juga have fun dengan teman-temannya ya, teman-teman lama lah ya. Aku lihat di sini kumpul-kumpul dengan teman-temannya, terus itu mensyukuri dengan apa yang dia punya sekarang, seperti itu. Di Hero Pentacle dia di sini ini loh ya, sering mendoakan kamu, sering berdoa, meminta, mungkin meminta bisa dipersatukan dengan kamu, meminta untuk bisa diberikan jalan, diberikan kelancaran untuk bisa bersatu dengan kamu, seperti intinya di sini dia apa ya, dia ini orang yang rajin banget mendoakan kamu, selalu ada kamu di dalam doanya untuk bisa bersama kayak gitu ya. Di Empress dia adalah orang yang ini sih apa namanya, mendominasi sih, orangnya memang mendominasi ya. Orangnya pengontrol di dalam suatu hubungan ya, dan manipulatif dari waktu ke waktu. Nah bisa jadi ketika kamu bersama dia nih, orangnya manipulatif banget, juga pengontrol ya. Tapi di sini kalau ada The Empress, ini adalah orang memang yang sudah cukup lama ya, cukup lama dekat dengan kamu atau punya pembicaraan dengan kamu gitu ya. Jadi bisa jadi orang ini juga udah bertahun-tahun dengan kamu tuh ya. Jadi bisa jadi mungkin bisa jadi seperti ini, dia orang lama tapi dia baru menyadari bahwa dia cinta sama kamu baru-baru ini, atau ya nggak dari awal gitu loh, nggak dari awal dia kenal kamu itu udah langsung jatuh cinta, enggak. Tapi dia setelah menjalani hubungan dengan kamu, sebenarnya dia udah punya ketertarikan, tapi mungkin dia tidak mau mengakui bahwa dia punya ketertarikan sama kamu. Nah baru akhir-akhir ini atau ya beberapa waktu terakhir ini dia menyadari bahwa dia itu cinta sama kamu dan punya koneksi yang kuat dengan kamu setelah mungkin jarang ada komunikasi atau saling menghindari. Sekarang mungkin di momen-momen saat saling menghindari, karena di sini kan dia lagi ada fokus kerjaan nih ya, jadi dia nggak ngefokusin tentang cinta-cintaan. Nah ketika saat ini dia menarik diri dari kamu karena dia lagi fokus dengan karirnya, dengan pekerjaannya, disinilah dia menyadari, oh ternyata aku kangen sama kamu, oh ternyata kamu selalu ada di pikiranku, oh ternyata aku rindu, pengen ngobrol sama kamu, pengen ada di sisi kamu, kayak gitu ya. Jadi kemungkinan kemarin hubungan kamu dengan dia mungkin teman atau baru PDKT-an atau ya hanya sekedar kenal gitu ya, terus pas diajak ngobrol ya nyaman. Nah kemudian setelah sudah berpisah seperti ini atau sudah menarik diri seperti ini, baru menyadari, oh gila gue cinta sama lo gitu loh, paham ya. Jadi nggak dari awal nih orang sebagai pasanganmu, enggak gitu. Terus itu juga karena aku lihat di tahun-tahun awal tuh hubungan kalian ya biasa-biasa aja, tapi semakin kesini kalian akhirnya menyadari karakter satu sama lain kayak gitu ya. Terus itu juga semakin kesini dia semakin mengontrol kamu. Itu ciri-cirinya orang yang selalu mengontrol. Terus itu kayak apa ya, seiring berjalannya waktu apa ya, dia ini seolah-olah kayak menghandle semua apa itu namanya, semua aspek dalam kehidupanmu
gitu ya. Dan apa ya, semua keinginan dia itu kayak harus kamu penuhi, tapi belum tentu keinginan kamu itu akan dia penuhi. Itu ciri-cirinya orang yang seperti itu. Bahkan selama ini mungkin dari awal kamu menginginkan sesuatu apa dari dia gitu ya, tapi sampai sekarang nggak pernah terrealisasi, dan itu mungkin sudah bertahun-tahun, dan itu sudah lama banget dia abaikan kayak gitu. Ya, dia ketika bersama kamu dia bahagia ya, karena ya selalu diemong sama kamu, karena selalu dipenuhi kebutuhan dia sama kamu. Itu ciri-ciri orangnya ya. Ya, ciri-ciri orangnya seperti itu. Kemudian dia yang saat ini lagi sibuk dengan pekerjaannya, kerja gitu ya, bahkan nggak bisa memprioritaskan percintaannya saat ini, lagi nggak bisa. Aku lihat di sini. Kemudian ada Eight of Cups ya. Eight of Cups ini tuh dia sedang berpikir ulang tentang gimana sih perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi sampai saat ini tuh dia kayak masih perlu meyakinkan diri gitu loh. Perlu meyakinkan diri, bener gak sih aku itu cintanya sama kamu? Bener gak sih perasaan ini? Atau ini hanya sebuah ketertarikan semata? Atau memang ini benar-benar cinta gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak menghindari kamu itu juga. Kan dia merasakan ada rasa gairah cinta ke kamu itu setelah kalian berpisah gini kan. Nah, di saat kalian saat ini lagi nggak bersama, atau dia lagi kayak menarik diri dari kamu, itu dia mulai memikirkan hal-hal yang membuat dia suka. Jadi dia kayak mengevaluasi kembali pilihan-pilihan yang tepat gitu loh. Misalkan mungkin dia juga ada yang lain gitu ya, gimana sih ketika dia bersama yang lain dengan ketika dia bersama kamu. Dia evaluasi mana yang bisa memberikan dia kebahagiaan, mana yang bisa memberikan dia kenyamanan, mana yang dia sukai, mana yang dia pedulikan, seperti itu. Hubungan mana gitu, dengan siapa gitu ya. Dan aku lihat di sini dia juga bukan memilih siapa yang sudah lama menjalin hubungan dengan dia atau yang baru-baru menjalani hubungan dengan dia. Bukan itu kriteria dia, tapi yang dia pilih adalah, yang ingin dia yakinkan adalah siapa yang bisa memberikan dia kenyamanan, kesenangan ya, seperti itu. Jadi dia tidak mau mengkompromikan kembali hubungan-hubungan yang sudah tidak bisa memberikan dia kebahagiaan gitu loh. Dan dia juga kalau aku lihat saat ini memang lagi tidak mau atau tidak ingin memulai kembali hubungan baru ya. Dia lagi nggak mau menjalin hubungan dengan orang baru. Jadi dia fokusnya itu ke kamu kalau aku lihat di sini ya. Dan saat ini juga dia sedang menghindari untuk membuat lebih banyak rasa sakit terhadap kamu nantinya. Bisa jadi kemarin-kemarin dia pernah melukai hatimu, menyakiti kamu ya, mengecewakan kamu itu, karena ya mungkin kemarin kamu mengharapkan dia untuk segera memberikan kejelasan kah, komitmen kah, tapi mungkin dianya karena belum sadar gitu loh bahwa dia punya ikatan yang kuat dan dia belum menyadari bahwa ternyata dia punya rasa cinta terhadap kamu, sehingga ya kamu terluka gitu loh, sehingga kamu merasa kayak tidak kayak menggantung lah hubungannya kayak gitu ya, kayak nggak ada kejelasan, terus itu kayak hanya ya dijalanin aja, nggak ada kepastian seperti itu, sehingga kamu terluka. Nah sekarang aku melihat dia saat ini memang lagi fokus pada hal-hal yang penting dulu dalam kehidupan dia, karena menurut dia hal yang penting saat ini dia fokuskan itu juga akan mencangkup hubungan kalian nanti ke depannya, akan membantu, akan membuat hubungan kalian bertahan di masa depan. Ya, karena kalau kalian di sini kan yang dia usahakan saat ini adalah karir dan keuangan kan. Nah, jadi dia beranggapan bahwa saat ini dia perlu fokus dulu di karir dan keuangan ini, nggak bisa dulu fokus ke kamu. Dia tahu dia punya koneksi dengan kamu, dia punya ikatan yang kuat dengan kamu, bahkan dia pengen selalu ada untuk kamu. Dia masih sering berdoa kok di sini. Ya, bahkan di sini dia masih sering scroll chat-chatan kalian gitu ya. Tapi untuk saat ini kemungkinan mungkin karir dan keuangan dia ini memang lagi belum stabil, sehingga menurut dia prioritas dia adalah ini dulu. Nanti kalau misalkan karir dan keuangan dia sudah stabil, nah baru dia berani untuk melangkah ke arah kamu, memberikan kepastian, mengajak kamu nikah, mengajak kamu
apa ya, untuk ya berfokus ke masa depan, menjalani suatu hubungan kayak gitu. Kalau misalkan dia paksakan keadaan karir dan keuangan dia belum stabil, tapi dia paksakan untuk segera-segera juga datang ke kamu, takutnya nanti justru malah menimbulkan masalah baru. Mungkin keluargamu nggak setuju, nanti akan hubungannya terhambat dengan ekonomi, ada masalah ekonomi, ada keributan lagi, justru malah nanti makin hancur. Jadi makanya saat ini kamu kayak diabaikan gitu loh sama dia. Karena saat ini fokus dia adalah karir dan keuangan aja dulu. Tapi tenang, aku lihat di sini dia selalu berdoa, meminta kamu untuk meminta kepada semesta untuk bisa dipersatukan, untuk bisa bersama. Seperti itu orangnya. Ya, jadi kemungkinan dia ini sebenarnya orang lama. Udah tahu kok karakter masing-masing, aku lihat di sini. Hanya saja dia baru menyadari atau baru ngerasa bahwa aku sama kamu punya koneksi yang kuat dan ternyata aku cinta sama kamu. Nah, nanti dia akan menawarkan cinta baru ke kamu. Gitu. Bisa jadi dengan versi terbarunya dia juga gitu. Yang kemarin-kemarin mungkin orangnya semena-mena, masih kayak masih mau sama yang ini, masih mau sama yang itu, terus itu fokusnya juga masih terbelah-belah ya, karir, keuangan, cinta gitu ya, have fun. Nah, mungkin nanti ketika datang dia sudah fokusnya ke kamu gitu, karena mungkin karirnya, keuangannya sudah stabil, seperti itu ya. Intinya seperti itu kalau aku lihat di sini. Cuman hanya saja sekarang prioritas dia adalah bukan cinta-cintaan dulu, tapi perasaannya memang ada terhadap kamu, perasaannya ya tetap cinta sama kamu, cuman tidak bisa secara fisik melakukan action untuk fokus ke cinta-cintaan dulu gitu ya. Oke, aku melihat bahwa hubungan kamu dengan dia memang terasa tidak nyaman ternyata ya, saat ini atau kemarin-kemarin terasa tidak nyaman. Walaupun mungkin hubungan kalian kemarin-kemarin terasanya kayak berjalan baik-baik saja, mungkin orang-orang juga ngelihat hubungan kamu dengan dia baik-baik saja, tapi sebenarnya kamu dan dia ini memiliki masalah tentang komunikasi. Mungkin jarang ada komunikasi, ataupun kalau misalkan ada komunikasi kayak cuman kayak bercanda-bercanda gitu, membahas-bahas hal-hal yang ringan-ringan gitu ya, guyon-guyon gitu doang, atau gimana deh, atau kalau ngebahas-bahas tuh kayak nggak nyambung, biasanya jadi gitu. Intinya ada masalah dengan komunikasi. Terus juga kamu dengan dia ini selalu banyak sekali ketidaksepakatannya ya. Terus itu aku melihat di sini banyak masalah yang kalian tekan. Jadi kalau ada masalah cuman dibiarin aja, abis itu ngilang ya, sehingga masalah ini cuman ya udah ditekan, diabaikan begitu saja, akhirnya menumpuk masalahnya karena nggak terselesaikan ya itu. Dan aku melihat sering sekali terjadi ketidakamanan yang tiba-tiba muncul di hubungan kalian, karena yaitu setiap ada masalah selalu nggak pernah diselesaikan. Orangnya aku lihat di sini memang mewakili tidak jujur, orang yang tidak jujur. Dan gini, aku melihat ternyata kamu ini sebenarnya sudah kayak mengawasi orang ini dari lama ya, mungkin dari awal ya. Jadi kamu bukan orang yang langsung mengambil suatu keputusan untuk mengakhiri hubungan, atau bukan orang yang langsung gerasa-gerusuk ketika kamu nggak nyaman langsung mengambil keputusan, enggak. Tapi kamu adalah orang yang kamu teliti dulu nih orang, kamu analisa dulu nih orang, kamu perhatikan banget nih orang sebenarnya kenapa gitu, baru kamu mengambil suatu keputusan. Jadi sebenarnya kamu pun sudah tahu orang ini siapa ya. Ketika aku membicarakan ini, kamu sebenarnya sudah tahu dari awal ini orang siapa, karena ada demun. Kamu ini sebenarnya memperhatikan orang ini juga. Kenapa nih orang kok tiba-tiba diem, kok tiba-tiba sifatnya berubah, kok tiba-tiba ngilang, kenapa nih orang setiap ada masalah kabur, kenapa nih orang setiap begini setiap begini begitu, nah kayak gitu ya. Kamu sebenarnya memperhatikan juga orang ini gitu. Intinya kamu mengamati secara detail situasi yang terjadi agar kamu lebih jelas nih orang sebenarnya apa maunya gitu ya. Jadi nggak semerta-merta ketika kamu ngelihat dari awalnya orang aneh langsung kamu tinggalkan, enggak, berarti bukan itu. Kalau misalkan kamu seperti itu, berarti bukan orang itu ya. Ini orang kamu benar-benar perhatikan secara detail ya untuk
untuk memahami lebih jelas nih orang sebenarnya siapa, nih orang sebenarnya ngapain, nih orang sebenarnya ada apa, kayak gitu. Itu ya ciri-ciri orangnya ya. Jadi aku lihat di sini kamu sudah tahu siapa yang merasa bahwa memiliki koneksi yang kuat sama kamu, tapi sifatnya aneh gitu. Kenapa? Mungkin bisa jadi orangnya itu selalu hadir terus ke kamu, tapi kok giliran mau diseriusin nih orang kabur. Tapi kok orang ini kayak lebih sibuk pada dirinya sendiri. Nah itu. Terus itu kamu amati banget nih orang. Kenapa nih orang gitu. Ya, dan saat ini memang dia lagi fokusnya di karir dan keuangan. Itu ya ciri-ciri orangnya. Oke, aku rasa cukup. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Ya, sama ini Taurus sama Moon itu Pisces. Ya, itulah orangnya. Terus ini ada bulan ini bisa jadi bulan lahirnya kamu, bulan lahirnya dia ya. Situasikan saja. Ada Juni, Februari, Desember, Mei, April, Oktober, Maret, Juli. Oke, kemudian ada angka, bisa tanggal lahir, umur, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. 25, 16, 2, 17, 1, 13, 5, 22, 26, 18, 19, 27, 20, 30, 24, 6, 14, 29. Oke, kemudian sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia ya, situasikan aja. Sio kambing, sio ayam, sio monyet, sio macan, sio anjing, sio babi, sio kuda, sio kelinci, dan sio ular. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. U V X H I B N Q O E J Z T A P M L D S G dan R. Gua rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah ceritanya sama antara kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.